Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah SWT, Rabb yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat waktu ibadah. Kenapa nikmat waktu ibadah? Karena sebagian orang tidak diberikan waktu ibadah 24 jam non-stop, hanya mencari dunia dan duniawi. Dan kita patut bersyukur kita diberikan waktu tersebut untuk kita jadikan beribadah kepada Allah SWT. Itulah nikmat yang terbesar bagi umat Islam. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta yang mengikuti di jalannya hingga yaumil akhir. Jamaah sholat isya dan taraweh, kita alhamdulillah sudah memasuki hari ke-12 Ramadan ya. Semoga ibadahnya tetap lancar dan tidak kendor, karena semakin kesini semakin kesana biasanya gitu. Dan tidak lupa tetap meluruskan niat ya, serta memperbaiki niat, karena terkadang di tengah jalan niat itu bisa berubah, dan ini juga berbahaya. Di kultum saya kemarin saya membahas yaitu fadilah bulan Ramadan, dan kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan fadilah orang yang berpuasa itu sendiri. Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa itu dosanya diampuni, yaitu spesialnya orang-orang yang berpuasa. Dan yang kedua, diberi pahala dari Allah langsung dan tidak ada nominalnya, yaitu tidak terhingga. Allah sendiri yang memberikannya, tidak ada batasannya. Dan yang ketiga, dibuatkan surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu tahu ya, Ar-Royan, pintu Ar-Royan itu surga yang dibuatkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan fadilah yang keempat yaitu doanya diijabah, makbul, seperti yang disampaikan Pak Ridho kemarin ya, doa orang-orang yang berpuasa itu makbul. Cuman yang saya ingin tekankan di sini yaitu ingin membahas tentang waktu-waktunya, waktu-waktu mustajab dalam doa. Yang pertama, waktu mustajabnya berdoa yaitu sepertiga malam terakhir, yang biasa kita sebut tahajud ya. Sholat tahajud itu antara sekitar jam 2 malam hingga menjelang subuh, itu waktu-waktu mustajab berdoa. Silahkan di waktu-waktu itu kita berdoa ya. Doa apa saja, yang penting baik ya. Doa minta umroh atau haji,
doa minta dilancarkan rezekinya, minta disukseskan usahanya, atau yang punya utang mungkin bisa kita minta untuk segera dilunasi ya utang-utangnya. Kemudian waktu mustajab yang kedua yaitu ketika berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu waktu maghrib ya. Waktu maghrib kita diusahakan untuk berdoa. Itu khusus orang-orang yang berpuasa, yang nggak berpuasa ya enggak gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu waktu diantara adzan dan iqomah, yaitu sholat-sholat fardu nih. Sholat fardu itu ada doa-doa yang mustajab, khususnya buat laki-laki yang biasa jamaah ke masjid. Itu ada waktu mustajab untuk berdoa setelah adzan dan sebelum qomat, itu waktu mustajab. Kemudian yang keempat yaitu saat turun hujan. Nah ini kesempatan lagi di Ramadan ini, kadang-kadang ada hujan, kita kesempatan untuk berdoa ya. Doa minta apa saja. Cuman yang sering kita berdoa itu untuk diri sendiri. Pernah nggak kita mendoakan untuk orang lain? Nah, alhamdulillah kita berdoa untuk si fulan, semoga usahanya sukses. Si A, semoga usahanya lancar, rezekinya lancar. Kalau ada si fulan belum punya jodoh, semoga dapat jodoh, dapat pekerjaan. Atau si fulan utangnya banyak gitu kan, didoakan semoga utangnya dilunasi, rezekinya lancar sehingga bisa melunasi dan sebagainya. Atau mendoakan masjid ini, pernah enggak? Masjid ini kita doakan semoga masjidnya tambah makmur, tambah rame. Oke, pernah ya? Atau bisa pasang AC dan sebagainya. Kemudian waktu yang mustajab selanjutnya yang kelima yaitu pada waktu sujud. Pada waktu sujud dalam sholat ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kalau sholat jamaah mungkin sujudnya ya standar ya. Kalau ingin lama ya kita sholat di sholat sunnah itu kita perbanyak doa di waktu sujud. Doa apa saja. Bahkan ada ulama yang menyampaikan kalau di sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, bukan fardu, kita bisa doa dengan bahasa yang kita kuasai semampunya, nggak harus bahasa Arab. Tapi yang afdol ya bahasa Arab, dan ada tuntunannya dari Rasulullah, doa-doa yang dari Rasulullah itu yang lebih afdol. Kalau emang tidak mampu ya pakai bahasa Jawa pun nggak apa-apa. Ada yang membolehkan seperti itu ketika waktu sujud, tapi di dalam sujud sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh pakai selain bahasa Arab, dan tidak boleh mengambil ayat dari Al-Quran. Waktu sujud itu tidak boleh berdoa dengan ayat Al-Quran. Maunya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tidak boleh. Nah, gimana caranya? Jangan boleh ditambahi depannya, ditambahi Allahumma Robbana, itu sudah bukan dari Al-Quran berarti. Kalau membacakan dari Al-Quran itu tidak boleh dalam sujud sholat fardu. Kemudian waktu yang mustajab selanjutnya yang ke-6, doa pada waktu adzan. Kalau adzan itu kita mendengarkan terus menjawab, yaitu insya Allah makbul. Dan yang ke-7, nah ini kesempatan yang langka setahun sekali ya, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, nggak tahu, yang penting 10 hari terakhir itu kita
jodrot terus lah gitu. Karena kita nggak tahu malam yang keberapa. Yang jelas malam ganjil ya, malam ganjil-ganjil itu kita ya sewengi lah kita berdoa terus. Makanya diperintahkan kita untuk itikaf. Itikaf itu ya hikmahnya biar kita lebih khusyuk aja ya. Ibadah itikaf kita semalam suntuk berdoa terus, insya Allah mustajab. Khusus yang laki-laki tapi ya, yang ibu-ibu ya di rumah saja nggak apa-apa. Kemudian yang ke-8 waktu mustajab itu pada saat hari Arafah. Itu juga setahun sekali. Pada waktu haji ya, hampir 1 haji. Bodoh besar ya di sini. Itu waktunya berarti selepas asar. Itu waktu-waktu mustajab, di situ kita berdoa ya. Dan yang ke-9 yaitu pada hari Jumat selepas asar atau di antara 2 khutbah. Kalau yang bagi laki-laki silahkan, kalau khutbah pertama selesai, khotib selesai, duduk, itu kita diperintahkan untuk berdoa semampunya saja. Itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Dan kemudian yang setelah asar sampai menjelang maghrib itu juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, selain disyariatkan untuk zikir pagi dan sore, juga bisa untuk berdoa, sholawat dan sebagainya. Dan yang ke-10 yaitu saat perang berkecamuk. Ini kayaknya hampir nggak bisa ya, karena kita di negara yang damai, alhamdulillah ya, nggak ada perang, nggak ada apa. Ini khusus buat orang-orang yang berjihad. Ada waktu berkecamuk, berperang, di situ kita bisa berdoa. Dan yang ke-11 pada waktu bangun tidur pada malam hari dalam keadaan suci. Itu keadaan kalau kita tidur, sebelum tidur kita wudhu dulu, kemudian malam-malam kita ngelilir. Itu waktu-waktu mustajab berdoa. Tapi kan kadang kita lupa ngelilir langsung tidur lagi gitu kan. Karena mungkin ngantuk dan sampai sebagainya. Dan yang terakhir yang ke-12 yaitu pada saat ajal tiba. Di situ juga sulit ya, karena sedang menghadapi sakaratul maut. Dan kita berdoa untuk husnul khotimah agar kita akhirkan dalam keadaan bersahadat. La ilaha illallah. Itulah kunci surga kita. Insya Allah kita dimudahkan dalam husnul khotimah sehingga kita bisa menikmati surganya Allah SWT. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.